bahwa ada penyelenggara teknis yang terindikasi adalah anggota partai politik, ya. Ya. KPPS itu ada. Walaupun orang sudah meninggal, selama belum ada surat keterangan meninggalnya, dia harus didaftar dalam daftar pemilih. Itu yang jadi problem. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Kakanda Aco. Pada hari ini harusnya pembahasan kali ini kita harus tercerahkan mengenai proses pilkada, karena pada hari ini kita kedatangan tamu bincang bersama Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Sopeng, Bapak Muhammad Hasbi, yang sebelumnya juga pernah menjadi mantan Ketua Komisioner KPU Kabupaten Sopeng. Salam Pak, apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah bahagia. Segar terus Pak ya? Ya, alhamdulillah. Padahal sibuk keliling pengawasan. Jelas semuanya harus dibawa ke yang bisa membahagiakan. Ya. Ini harus kita, hidup ini harus romantis. Wah, romantis. Nah, ini mungkin kode untuk jalan pengawasan Pak ya? Ya, pilkada ke depan ini kan harus itu. Kita harus romantis, Pak. Harus membahagiakan bagi semua pihak. Ya. Nah ini Pak, ini saya mewakili teman-teman, mungkin ini saya mau bertanya. Gimana sih Pak rasanya jadi Ketua Bawaslu Pak? Maksudnya enakkah jadi terjun langsung di proses pilkada Pak? Jadi gini, yang ini kan pekerjaan. Ini adalah sebuah tanggung jawab dari masyarakat kita ya. Bagi saya, apapun itu pekerjaan itu dinikmati. Jadi setiap dimanapun saya kerja, saya nikmati dengan benar. Ya. Bahwa kalau kita nikmati, insya Allah pekerjaan itu jadi mudah. Itu prinsip. Ya, oke. Nah, Pak, ini menarik karena Bapak kan juga pernah menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Sopeng. Nah, tentu kan kalau dilihat rentetannya setelah berakhir masa periode di KPU, kemudian berpindah di Bawaslu, menjabat ketua juga. Dan tentu kan kalau sebagai gambaran lembaga, pasti sibuk Pak. Nah, ini kiat-kiatnya Bapak supaya tetap fit ini badannya untuk memimpin atau no? Ya, oke. Kalau 10 tahun di KPU ya cukup apa namanya, cukuplah buat pengabdian di penyelenggaraan pilpres. Tentu banyak dinamikanya. Yang kemudian kita kan sekarang ada di Bawaslu, ini pengetahuan, pengalaman, sikap-sikap kita dalam menghadapi pekerjaan itu, semuanya jadi dinamis, dan dinamika itu ya kita nikmati lah. Soal bagaimana di KPU dan Bawaslu, masing-masing punya apa namanya keberatan yang berbeda. Punya kenikmatan sendiri. Oh, ya. Punya tantangan ya Pak. Benar. Ya, kuncinya tadi kita nikmati lah pekerjaan. Maksudnya gini ya Pak, Pak Hasbi ini kan 10 tahun jadi komisioner KPU ya Pak, terus mengabdi, kemudian jadi Bawaslu lagi, Ketua Bawaslu. Maksudku apa tidak tersita waktunya Pak? Maksudnya di kehidupan pribadinya Ya, kan? termasuk istri mungkin sudah protes karena sibuk. namanya pelaksana ataupun pengawas ya Pak, itu kan harus independensi yang paling utama yang harus dijaga Pak. Nah, misalkan bergaul sama lingkungan pertemanan mungkin ada batasan begitu Pak. Ini adalah sebuah risiko sebenarnya, karena sejak awal sebelum meyakinkan diri untuk menjadi penyelenggara pemilu, ya tentu saya harus sampaikan dengan keluarga kondisi-kondisi terburuknya ketika menjadi penyelenggara. Karena menjadi penyelenggara itu tidak boleh setengah-setengah, karena menjadi bagian penyelenggara itu bukan tempat mencari pekerjaan sebenarnya. Yeah.
karena ini kan hanya priorisasi saja, yang hanya betul-betul pengabdian. Karena visionnya juga buat saya itu ada gitu ya. Pekerjaannya kan saya awalnya divisi NGO. Oh ya. Pada sekaligus juga ada yang mengajar gitu. Jadi terbiasa mengabdi ya, Pak? Biasa juga ya, kegiatan-kegiatan bisnis. Tetapi mengapa misalnya saya niatnya besar jadi penyelenggara, dan itu tadi visionnya ada di situ, disiplin ilmunya ada di situ, ya itu saya harus memberikanlah yang terbaik bagi kita semua. Dan paling utama lagi bahwa menjadi penyelenggara itu harus menentukan diri bahwa ini harus ada satu hal itu yang integritas. Iya. Saya mencari dalam diri saya bahwa ya, integritas itu adalah saya bisa pertaruhkan untuk suatu keluarga. Tapi saya sudah yakinkan bahwa kondisi-kondisi terburuk di penyelenggara itu ya, saya kadang kan saya sampaikan ketika saya keluar, jangan ditanyakan kemana, yang berapa saya pulang, dan dengan siapa saya pulang. Iya. Artinya apa? Ini harus pekerjaannya harus tuntas. Karena juga menjadi penyelenggara itu kan tidak berdasarkan jam kerja. Pergi jam 8, masuk jam 8, pulang jam 4, jam 5. Ini 24 jam. Ya, kadang teman-teman itu panggil Simatupang. Iya. Kasih Simatupang. Sama tuh panggilan. Saya kira Pak tadi berhentikan nama Batak ya. Bukan ternyata. Ada istilahnya Pak. Jadi nilainya. Dan integritas itu saya jaga sampai hari. Independensi. Iya. Walaupun teman-teman banyak jadi politisi, itu harus jaga keluarga bukan. Yang paling berkesan itu ketika pilkada 2012. Oh ya. Itu kan ada mertua dari calon kontestan. Iya. Saya harus sampaikan kepada publik bahwa kami ada hubungan secara kekeluargaan kepada salah satu kandidat calon, belum calon, baru kandidat. Iya. Saya itu etikanya saya harus sampaikan ke publik. Nah, dalam prosesnya keluarga tidak jadi masuk calon karena tidak memenuhi persyaratan. Ya. Di situ kan ujian pertama sebenarnya. Itu bukti integritasnya ya Pak. Bukti integritas, nah. Karena ya kalau tidak memenuhi syarat. Ya, mana mungkin jadi keluarga ya. Ya. Nah, Pak ini kan menarik karena disampaikan tadi persoalan netralitas dan integritas, apalagi Bapak kan bisa dikatakan memang sudah cukup banyak pengalaman sebagai penyelenggara teknis dan sekarang di pengawasan. Kiat-kiatnya Bapak sebenarnya meyakinkan kemudian orang-orang yang Bapak pandu, Bapak sebagai komando, entah kemarin di KPU dan sekarang di Bawaslu untuk tetap memegang teguh persoalan netralitas dan integritas ini. Jadi ini, KPU dengan Bawaslu itu kan satu rahim. Dengan undang-undang pasal 45 kan pasal 1 salah ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Penyelenggara itu kan ada 3, ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Semua 3 lembaga ini punya peran masing-masing, tugas masing-masing. Kalau KPU kan penyelenggara teknis, Bawaslu pengawasan, DKPP itu menjaga kehormatan penyelenggara. Nah itu apa namanya? Soal integritas apa tadi saya meyakinkan diri saya dan kepada publik bahwa ini harus dijalankan, penyelenggaraannya harus dijalankan dengan baik dan benar. KPU dengan Bawaslu itu saya selalu menyampaikan kepada teman-teman apa ya, karena ada anggota ya, laksanakan tugas kita dengan baik. Bukan hanya baik, tapi juga dia harus benar. Iya. Ya. Karena tidak semua itu baik benar. Sesuai aturan ya Pak. Hanya ada regulasi. Iya, ada regulasinya. Karena kita penyelenggara itu kan punya mandat konstitusional yang wajib.
Saya tertarik tadi di bagian penindakan. Nah, apalagi kan kebetulan kami di IJS yang Bincang Santai ini dekat juga dengan berita, dan kebetulan Bawaslu Pak itu lebih sering tampil di berita, Bawaslu Sopeng. Ada beberapa penindakan yang kemudian dilakukan. Ini sebenarnya Pak, track record yang waktu pemilu kemarin, agar masyarakat tahu sebenarnya sampai mana batasan-batasan kemudian yang ditindaki oleh Bawaslu. Oke, saya mau bicara data ya. Ya. Data yang ada di saya itu kan pemilu 2019, kemudian pilkada 2020. Pemilu 2019 dan pilkada 2020 saya kan ada di KPU, saya ketua KPU di sana. Kemudian saya di Bawaslu, itu nanti pemilu 2024. Data saya itu ini ada data yang saya buka dikit ya, supaya jelas. Pemilu 2019 itu kan ada sengketa proses, ada Kabupaten Sopeng ya Pak? Nah, itu pemilu 2019 sengketa prosesnya ada 3. Itu bersengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara KPU. Ya. Kemudian ada imbauan ada 9, ya, dan pelanggaran undang-undang lainnya 1, mungkin menyangkut ASN. Pemilihan 2020 imbauannya ada 11, saran perbaikan ada 1, tidak ada pelanggaran, tidak ada temuan, tidak ada 2 pelaporan. Nanti pemilu 2024 ini itu ada sengketa proses 1 antara peserta pemilu dengan KPU. Itu kita selesaikan dengan mediasi. Proses penyelesaian mediasi. Ya. Kemudian ada imbauan 49. Ini banyak. 49. Kalau pemilu kemarin kan paling banter, paling tinggi 11. Iya. Tuh, ini imbauan ada 49. Saran perbaikan ada 7. Artinya apa? Saran perbaikan itu saran perbaikan administratif. Jadi ada 7 yang kita berikan saran perbaikan ke KPU. Itu dilakukan. Kemudian rekomendasi ada 1. Rekomendasi itu wajib dilaksanakan oleh siapapun yang ditunjukkan. Karena di KPU kemarin kita kasih rekomendasi bahwa ada penyelenggara teknis yang terindikasi adalah anggota partai politik, ya. KPPS itu ada berapa kemarin ya? Kalau nggak salah 26. Kita temukan itu ya. Administrasi, pelanggaran administrasi ada 13, ya, termasuk proses kampanye apa dan segala macam itu. Pidana ada 4, dan semuanya ingkrah. Yang 4 itu ada pelanggaran money politik, penggunaan fasilitas negara, keterlibatan kepala desa, kemudian ada 4 kemarin itu, dan semuanya itu ingkrah. Berarti dalam proses kampanye ya Pak? Iya, dalam proses kampanye 4. Ya. Ada 1 pelanggaran etik. Pelanggaran etik 1 kita rekomendasi ke KPU untuk menuntaskan itu. Yang pelanggaran undang-undang lainnya itu menyangkut soal pelanggaran ASN. Ada 1 terlibatan kepala desa. Jadi itu ada 4-nya. Dan saya ini tercatat lumayan. Ini sebenarnya, ini ada yang data tadi itu kan 49. Temuannya ada 6, 4 yang ingkrah, 2 yang kita rekomendasi ke lembaga yang terkait. Nah, artinya apa ini? Ini ada apa namanya ya? Pemilu-pemilu sebelumnya kan imbauannya sedikit, tidak ada pelanggaran. Tidak pelanggaran ya. Kemudian pemilu terakhir 24 banyak imbauan, banyak pencegahan, tetapi apa namanya penindakannya juga, pelanggaran juga cukup banyak. Ini ini perlu diteliti ini lebih detil ini mengapa itu terjadi. Sedikit imbauan, tidak ada pelanggaran. Banyak imbauan, banyak pencegahan, banyak pelanggaran, dan itu jadi temuan gitu ya. Nah, hanya memang ini perlu kesadaran partisipasi masyarakat, bahwa temuan itu yang 6 temuan itu tidak ada
laporan. Yang ada adalah semua temuan dari teman-teman PKD Panwascam. Nah, itulah yang terus proses di Gakumdu. Apa namanya, penegakan Sentral Penegakan Hukum Terpadu. Terpadu ya. Jadi itu gambarannya kira-kira ya. Nah, data yang ada di sini mudah-mudahan tidak terjadi di pemilihan. Tidak, mudah-mudahan tidak ada lagi pelanggaran yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu, administrasi maupun etik. Kemudian penanganan pelanggaran pemilu 2024 menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa pemilu maupun pemilihan ini harus dijalankan dengan baik dan benar. Dan ini tentunya membutuhkan partisipasi masyarakat. Karena kita di Bawaslu kan kita hanya berapa personil? Ya. Iya, sedikit. Satu orang kan satu desa, kelurahan, pengawasnya. Di sisi lain dinamika yang terjadi di lapangan kan tentu banyak. Jadi semua proses ini terjadi bukan begitu ada gitu ya. Ini mulai dari awal sebenarnya. Begitu selesai saya dilantik bertiga, saya diskusikan, saya lihat data bahwa dari pemilu ke pemilu tidak ada pelanggaran. Pertanyaannya, apa benar tidak ada pelanggaran? Iya. Iya. Di sisi lain, suara-suara publik, warkop apa kan banyak pelanggaran, tetapi tidak terproses begitu ya. Saya kurang tahu apakah memang bukan pelanggaran atau tidak. Tapi paling tidak saya meyakinkan kepada teman-teman bertiga berkomitmen dari awal bahwa problem atau penyakit pemilu ini atau lobby pemilu kan money politik. Iya, manipulasi. Jarang kebencian. Penggunaan fasilitas negara. Yeah. Pokoknya larangan-larangan dalam pemilu itu kan banyak terjadi. Saya berkomitmen untuk memastikan bahwa ini tidak terjadi. Caranya gimana? Ya, tentu dalam prosedural itu. Kuncinya adalah regulasi itu kan Dijalankan ya Pak. dijalankan dengan baik, dengan benar. Jadi pembacaannya begitu, komitmennya di situ. Kita tidak mau mencegah pelanggaran tidak terproses. Iya. Iya. Nah, gitu ya. Iya. Karena saya menganut prinsip pencegahan yang paling efektif itu adalah penindakan. Ini harus ada efek jerah. Ya. Mudah-mudahan temuan-temuan dan pelanggaran pemilu kemarin 2024 itu Februari ya, itu tidak terjadi lagi di pilkada. Kita berharap banyak himbauan, zero penindakan, yang kebalik. Ya. Banyak lagi penindakannya. Nah Pak, menarik ini tadi datanya yang telah disampaikan tadi, grafiknya ternyata pas di pemilu 2024 ini melonjak terlalu tinggi angka perbandingannya. Yang ingin saya tanyakan Pak di sini, kira-kira sebenarnya entahkah mungkin karena banyak sekali unsur kepentingan yang kemudian hadir pada saat pemilu 2024 yang sehingga membuat banyaknya saran perbaikan, kemudian banyak temuan penindakan. Ya, salah satu pencegahan kan himbau kasih saran perbaikan, harus diluruskan itu. Kalau itu tidak diluruskan, itu kan namanya pembiaran. Kalau ada pembiaran, itu kan Bawaslu. Nanti kan kita tidak mau jadi apa ya istilahnya, kalau bahasa Inggrisnya itu pajak-pajak ya, apa ya, orang-orang sawah. Oh iya. Ya. Ini Bawaslu bukan orang-orang sawah. Pajangan ya Pak. Ya, pajangan aja Ya. begitu. Hanya lip service bahwa ya itu anak kandung dari undang-undang, hanya sekedar itu kan. Ini harus kerja dengan baik dan benar. Saya yakinkan itu. Ya gini ya Pak, berangkat dari data tadi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Sopeng dan cerita-cerita yang saya dengar di masyarakat ya, bahwa pemilu atau pileg kemarin 2024 itu
kasarnya ya, mungkin kasar ya, paling barbar sih selama terjadi pemilu ya Pak. Nah, yang ingin saya mau tanyakan ini Pak, dari Bawaslu-nya sendiri khusus di Kabupaten Sopeng, berangkat tadi dari data ya, artinya kan selaras ya, ada pelonjakan kasus yang tinggi ya. Nah, kira-kira evaluasinya untuk menghadapi pilkada ini gimana Pak? Apalagi kan rentetan waktunya kurang lebih 9-10 bulan ya dari pileg kemarin. Kita ini juga bukan hanya sekedar tanggung jawab kita yang 4 itu, tapi juga paling tidak ada tanggung jawab lain bahwa kita baik Bawaslu maupun KPU ada pembelajaran politik, bagaimana berkontestasi dengan baik, ya. Karena kita menginginkan kualitas pemilu. Kalau kualitas pemilunya bagus, tentu melahirkan pemimpin yang baik pula. Tapi ada lebih menarik lagi. Pemilu harus berkualitas, sekaligus dia harus halal. Iya. Tidak ada jual beli. Iya. Jadi kita harus halal. Keterpilihan pemimpin itu halal. Kalau dia halal, insya Allah kita dilayani dengan baik. Karena kalau ada jual beli suara apa, itu nanti kan hasilnya kan tanda kutip maaf ya. Keterpilihan haram. Berarti hasil yang baik ini berangkat dari proses yang baik ya Pak? Gitu. Ini harus pemilu halal, bukan hanya sekedar kualitas, hanya sekedar menjalankan rutinitas 5 tahunan. Nah, oke Pak. Jadi tadi kan ada juga data yang disampaikan. Nah, ini kan tentu kita perlu perhatikan juga selain himbauan yang disampaikan ke peserta atau mungkin kelompok-kelompok yang mendukung dan partisipannya. Tentu kan kita secara internal harus membersihkan diri juga. Nah, perbedaan yang Bapak lihat kemudian saat masih menjabat di KPU dan itu masih dalam proses perekrutan ad hoc-nya, kemudian saat menjabat di Bawaslu sekarang yang mendapat amanah juga dalam perekrutan ad hoc untuk persiapan pemilihan serentak. Dinamika atau perbandingan yang Bapak lihat kemudian untuk bersih-bersih ya Pak, yang minimal di tubuh kita dulu ya begitu. Jadi kalau mau pertandingan menarik, cantik, ya wasitnya dulu harus bagus. Ya kan? Kalau wasitnya sudah dari awal bermasalah, itu dia akan melakukan proses bermasalah juga. Itu berbanding lurus itu. Makanya saya 10 tahun alhamdulillah. Walaupun ada masuk ke BKPP dan BKPP memberikan kepastian bahwa tidak ada pelanggaran itu tugasnya. Jadi saya minta mulai dari soal perekrutan PPK, PPS, KPPS, dia harus clear dulu, termasuk di Bawaslu, semua harus clear. Karena yang mau menjalankan proses ini adalah penyelenggara. Kalau penyelenggaraan bermasalah sejak awal, nah itu tadi juga akan bermasalah di sisi pelaksanaannya. Jadi itu tadi, kalau mau pemilu halal semuanya harus halal. Biar enak, makanya biar sehat. Biar sehat paling sempurna. Jadi pemilu berkualitas, pemilu halal, insya Allah sehat. Kita tahu juga bersama kalau salah satu tahapan yang sementara berjalan ini dan yang pasti paling panjang Pak sepanjang pengetahuan saya adalah pemutakhiran data pemilih. Nah ini kan baru-baru selesai coklit. Kemudian hasil evaluasi pengawasan dari Bawaslu selama proses coklit ini Pak seperti apa? Saya filosofisnya dulu Kementerian KPU. Kita ingin memastikan bahwa semua warga negara yang memenuhi syarat harus mendaftar. Kita ini kan bangsa yang cukup panjang perjalanannya soal demokrasi. Dari pemilu ke pemilu itu kan cenderungnya semakin bagus dan mungkin juga didukung dengan teknologi. Sebelum Indonesia merdeka kan yang berdaulat itu siapa? Kan bukan rakyat yang berdaulat sebelum merdeka. Yang berdaulat itu siapa?
pajak, Iya. ya kan? Masih bukan kedaulatan rakyat, tapi kedaulatan Tuhan. Ya kan? Dan kita syukur dengan sertifikat kita 17 Agustus 1945 ya, itu kan proklamasi membebaskan diri dari kedaulatan rakyat, ya kan? Membebaskan Dari penjajah. ya, pendiri bangsa ini punya apa namanya visi yang panjang, memotong apa namanya konsep itu dari kedaulatan Tuhan menjadi kedaulatan Rakyat ya. Karena juga pemilu ini kan apa ya, sejarah panjang kita ini kan Nusantara ini kan sebelum ada Indonesia apa dong? Hindia Belanda. Ada namanya kerajaan Oh kerajaan yang ada di Nusantara Ya. juga. Majapahit, Ada baru Sriwijaya, Sriwijaya. baru ada Majapahit. Terakhir namanya Indonesia. Saya mau ceritain yang 3 kerajaan. Mengapa ini kerajaan ini runtuh? Hanya tinggal di buku-buku sejarah saja. Tinggal di tulisan saya. Ya kan itu tadi menganut kedaulatan Tuhan. Iya. Yang berdaulat adalah Raja ya. bukan rakyat. Syukur kita punya pendiri bangsa menganut konsep demokrasi, mengubah itu menjadi kedaulatan rakyat. Ya, yang dibuat dalam Undang-Undang Dasar 45. Artinya apa? Dengan kedaulatan rakyat itu, dalam proses demokrasi, rakyat yang punya kewenangan. Ya, kewenangan memilih orang yang punya apa namanya kapasitas untuk melayani rakyatnya, bukan rakyat ya apa melayani pemimpinnya. Dia harus dibalik, ya kan? Negara ini kan dengan Undang-Undang Dasar 45 dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 juga itu melindungi segenap bangsa Indonesia. Iya ya. Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia itu harus dipilih pemimpin yang bisa melindungi, Bisa mengatur. bisa melayani. Bukan sebaliknya. Betul. Gitu. Nah, kembali tadi soal data pemilih. Ini penyelenggara teknis harus memastikan bahwa semua harus apa namanya Terdaftar Pak. terdaftar di situ, itu dipastikan di situ. Nah, memang sih di Kementerian Data Pemilih juga sebenarnya ada problemnya adalah ini kan data sandingan BP4 dengan pemilu terakhir itu di apa namanya disandingkan, Sinkronisasi. sinkronisasi gitu ya. Nah, data ini kan sudah kalau dari BP4 itu kan gelondongan. Jadi apa namanya kalau dalam proses pencoklitan masih ada ditemukan orang yang lahir tahun 1800-an di situ, ya kan? Nah itulah tugasnya coklit, dicocokkan dan diteliti, dan itu dilakukan dari rumah ke rumah. Jadi istilahnya pendaftaran daftar pemilih itu bukan pasif tapi aktif yang dilakukan teman-teman itu. Tugasnya Bawaslu adalah memastikan semua itu Berjalan. walaupun punya keterbatasan karena tidak ada data pembanding. Jadi apa yang dilakukan oleh Bawaslu untuk pengawasan itu ada namanya uji petik itu yang mengambil sampel untuk memastikan bahwa itu teman-teman penyelenggara teknis melakukan yang benar. Itu yang kita. Nah selain uji petik Pak, Itu tadi itu kita banyak kasih himbauan, kasih saran perbaikan. Kalau ada temuan di lapangan, itu teman-teman PKD, Panwascam memberikan saran perbaikan, diluruskan misalnya. dalam hal persoalan uji petik Pak ini kan tentu mungkin beberapa masyarakat pernah bertemu dengan PKD. Panwas kelurahan desa yang kemudian ternyata jalan sendiri kemudian memastikan bahwa pemilih yang sesuai dengan syarat terdaftar. Sebenarnya Pak,
awal mula kemudian tercetus uji petik ini selain untuk memastikan teman-teman tenis mendata sesuai prosedur, itu seperti apa sebenarnya? Uji petik itu gunanya untuk memastikan kecocokan data. Apakah benar itu teman-teman Pantarli melakukan tugasnya sesuai dengan juknis yang ada? Ya, karena biasanya begini, Pantarli itu kan kerjanya kan paling sebulan, paling tinggi sebulan. 1 bulan, ya, atau paling tinggi 2 bulan lah. Nah, itu biasa Pantarli bukan dia yang lakukan, tapi dia kasih orang lain untuk lakukan. Oh ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi Pantarli mengerjakan di rumahnya, bukan dari rumah ke rumah. Atas dasar keluarga mungkin. Jadi paling kan dia tahu, oh ini sudah pindah domisili, padahal dia tidak kunjungi. Nah, jadi apa ya? Itu ada kita temukan minggu-minggu sebelumnya, gitu ya. Tapi alhamdulillah ini proses coklat 2024 itu kita temukan, tetapi kita luruskan. Ya kembali ke realnya begitu. Itu tugasnya Bawaslu. Jadi apa namanya? Nah, itu tadi 2 ya. Yang ketiga, ada memang juga pemilih tidak mau dicopy. Tidak mau. Dengan alasan? Dengan alasan tekan data mungkin ya Pak. Ini perlu diteliti lebih detail lagi. Iya. Karena boleh jadi nggak, sudah bosan dengan pemilih. Ataukah memang tidak apatis terhadap pemilih. Nah, ini perlu ada pendidikan politiknya ya Pak. Kesadaran pemilih. Jadi memang bukan hanya memang tidak mau coklat, tidak mau urus dokumen kependudukan. Jadi ada budaya kita, kan budaya. Saya tidak salahkan gitu ya. Iya. Ada terjadi. Jadi budaya penyelenggara, budaya masyarakat. Ini budaya penyelenggara ya itu tadi kerja yang kurang benar misalnya. Ini harus diluruskan. Yang tadi yang tidak mau didaftar, ya. Ini tugasnya pengawas ini harus ada pencerahan. Harus disampaikan mengapa harus didaftar. Karena kita punya hak pilih, tentu juga harus berbanding lurus dengan kewajiban kita sebagai warga negara datang ke TPS. Nah ini juga penting buat kita ya, karena data kita kan bukan data tunggal. Kalau ini cerita temannya, kalau di Australia itu kan hanya 1 data. Begitu orang lahir itu langsung masuk ke data. Jadi 17 tahun kemudian, begitu dia 17 itu langsung hijau. Jadi selama belum 17 dia masih merah. Jadi datanya sinkron semua ya Pak. Urus surat izin mengendarai, masuk BPJS ke BPJS begitu isinya. Ada 1 data saja. Pajak itu harus 1 data. Jadi mudah. Jadi pemutahiran data itu setiap hari. Begitu orang lahir, begitu juga sebenarnya. Begitu orang meninggal langsung ke merah. Tidak boleh lagi dikasih kartu pemilih. Nah, di situ kalau di Australia. Mudah-mudahan Indonesia juga ke situ. Nah, berangkat Pak dari tadi yang disampaikan masalah 1 data. Tentu kan kita juga melihat sebenarnya problematika kita mungkin karena terlalu banyaknya data yang kemudian harus diurus. Kemudian ada beberapa persoalan yang kemudian hadir Pak di lapangan ini. Bagaimana kemudian Bawaslu sebenarnya memandang dan menangani persoalan dokumen kependudukan? Kan kadang Pak ada anggaplah saya pindah ke Samarinda tapi dokumen kependudukan saya masih di sini. Ya oke. Jadi pemilu 2015 pemilihan gubernur 2017 itu masih menganut the fact, berdasarkan faktanya dan didukung oleh hukum administrasinya. Misalnya faktanya orangnya ada,
Kemudian KTP-nya juga harus. Kalau sekarang enggak, sejak pemilu 2000, pilkada 2020, 2024 kemarin pemilu itu menganut de jure. Walaupun orang sudah meninggal, selama belum ada surat keterangan meninggalnya, dia harus didaftar dalam daftar pemilih. Itu yang jadi problem. Iya. Jadi rawan ya Pak? Ya, rawan. Di situ titik rawannya di situ. Karena kok orang meninggal masih dia. Iya. Nah, ini pekerjaan berat, pekerjaan rumah buat teman-teman penyelenggara. Terutama Bawaslu memastikan bahwa orang yang belum punya surat keterangan meninggal itu tapi masih ada namanya dipastikan tidak ada yang gunakan di TPS. Itu problem. Nah, tapi saya punya harapan teman-teman penyelenggara bahwa orang yang sudah meninggal ini dipastikan itu ada pengurusan surat meninggalnya. Karena begini juga memang nggak ada orang meninggal pulang melapor. Saya sudah meninggal, gitu. Itu problem juga itu. Kadang Pak juga keluarganya yang mungkin nanti pindah ini urusin. Iya, tidak ada warisan. Tidak merasa tidak penting. atau mungkin karena merasa lebih banyak urusan yang lain. Coba kalau ada pensiunnya kan cepat diurusin. Atau mungkin pengurusan administrasinya mungkin merasa ribet atau gimana. Saya kira enggak juga sih kalau orang pergi ke Capil meminta bahwa ini keluarga saya sudah meninggal, pasti dikasih keluar. Itu lagi kembali ke budaya kita. Iya. Malas ngurus itu. Ya gini ya Pak, maksudnya saya ini ada beberapa pemilu yang saya lalui ya, maksudnya saya berkaca dari beberapa pemilu, salah satu penyebab terjadinya PSU ulang ya, maksudnya kan ada beberapa daerah pemungutan suara ulang, itu karena persoalan data ya Pak, itu salah satunya. Nah, di pencoklitan ini kan awal mulanya pencocokan data ya dari DPS, kemudian DPS apa ini? Yang ada pembaruan terus jadi DPT. Nah, itu kan memang rawan ya Pak, maksudnya kayak misalkan yang pindah tempat tidak mengurus domisilinya, kemudian mungkin pindah RT misalkan, otomatis kan pindah TPS ya Pak. Nah, kira-kira evaluasinya Bawaslu Kabupaten Sopeng untuk menghindari hal seperti itu gimana ini Pak? Termasuk salah satunya tadi yang meninggal ya. Ya. Belum lagi yang mungkin ada KTP ganda ya Pak kan? Ya. Belum elektronik ya. Jadi begini, pekerjaan kita itu sebenarnya tidak ada yang berat, tidak ada yang berusaha. Kalau niatnya baik ya. Harus ini halal. Jadi pemilihnya harus di daftar pemilih itu isinya harus halal semua. Jadi karena data pemilih ini itu berbanding lurus dengan hasilnya nanti. Berproblem di data pemilih itu awal mula sengketa, karena di situ nanti pasti di akhir itu. Hanya biasanya kan ada begini, di hari H pemilu tidak ada namanya di DPT, kemudian dia gunakan hak pilihnya di situ yang tidak sesuai dengan namanya KTP-nya, KTP elektroniknya. Bisa dari orang yang luar. Nah, itu dia terjadi karena tidak punya hak untuk memilih di situ, tapi dia gunakan suaranya di situ ya. Dia memilih di situ itu potensi kalau potensi itu pasti PSU. Pemungutan suara ulang ya Pak. Untuk bisa pemungutan suara. Iya. Kemudian Pak, salah satu hal yang kemudian yang saya tahu juga sebenarnya kan kalau masyarakat yang cukup umur 17 tahun kemudian terdaftar sebagai anggota TNI Polri. Nah, kiat-kiat dari Bawaslu selama pengawasan pencoklitan hingga DPT nanti diterbitkan untuk men-tracking ini. Karena kan kadang Pak, pendaftaran misalnya TNI Polri ini beberapa kali terbuka dalam setahun. Bisa jadi misalnya saya yang tercoklit kemarin ini, ternyata 3 bulan ke depan kemudian terdaftar sebagai anggota TNI Polri, itu seperti apa? Bukan hanya TNI Polri ya, juga yang belum umur 17 tahun. Saya ada ini yang saya maksud, yang belum berumur 17 tahun masih TNI atau Polri itu harus keluar dari DPT.
eh, kalaupun misalnya yang bersangkutan mau memilih, mudah sebenarnya. Katakan yang belum berumur 17 tahun. Iya. Kalau dia mau memilih, dia memaksakan memilih, ya sudah menikah dulu. Menikah dulu ya. Ke ke KUA dulu Iya, kan? KUA. Iya pasti. Supaya punya KTP ya Pak. Pasti dikasih. Iya. Ya. Sama kalau TNI Polri mau memilih, ya sudah. Pensiun dulu. Pensiun dulu. Ya. Sama juga kalau yang sudah berumur 17 tahun tidak mau memilih, tidak mau beban tanggung jawab, beban kewajiban kepada negara, jadilah TNI atau Polri kan. Nah, baru tidak boleh memilih. Gitu ya sebenarnya. Nah, bagaimana cara mendeteksi itu? Tentu kita harus ada koordinasi ya. TNI Polri, kita kerjasama dengan Capil. Capil ya. Dengan Capil. Ada lagi satu ya, soal yang teman-teman kita, keluarga, kerabat yang ada di lapas. Itu kan keluar masuk juga. Iya, keluar masuk. Itu kan potensi ada problem di situ. Karena mungkin hari ini dilakukan pemecahan data pemilih di lapas, ya, minggu depan dia sudah keluar. Kemudian nah ada namanya di situ. Jadi setiap saat harus ada koordinasi dengan lapas juga. Termasuk juga di hari itu di rumah sakit yang masuk perawatan. Itu perlu ada pengawasan detail di situ, ketat di situ supaya ruang untuk memberikan hak pilihnya, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang ada di lapas itu terlayani. Ya. Oke. Nah ini Pak tadi yang menarik juga sebenarnya, pemilih di bawah umur. Ya. Kan tentu di bawah 17 tahun. Tapi kan persoalannya Pak, ini belum terbit KTP-nya. Nah bagaimana kemudian Bapak sepanjang pengalamannya sebagai komisioner di KPU dan juga kemudian di Bawaslu sekarang untuk menangani agar karena ini kan bersyarat punya hak pilih. Ya. Kembali tadi, pemecahan data pemilih kan mengandung sementara adik-adik kita, anak-anak kita yang di tanggal 27 November nanti umurnya 17 tahun, belum punya KTP. Itu menjadi data potensial, data pemilih potensial namanya. Ya. Istilahnya di KPU, data potensial, ya. Jadi nanti begitu tanggal umur 17 tahun di hari itu dikoordinasikan dengan Capil. Tinggal Capil, apakah Capil memberi surat keterangan, perekaman ya. Perekamannya. Nah, itu dia. Jadi hasil rekaman itu baru bisa. Jadi ada namanya data pemilih potensial. Itu potensi. Jadi supaya tidak hilang hak politiknya. Hak politiknya itu. Lagi yang pemilih pemula ini. Nah, ini Pak, ini kan masih tahap pencoklitan ini ya, mungkin mau selesai ya Pak. Tadi kan Bapak sempat singgung mengenai saran dari masyarakat ya atau keluhan mungkin atau perbaikan. Nah, persoalannya gini Pak, kami dan teman-teman mungkin ada beberapa yang menganggap bahwa untuk masalah perbaikan data, misalkan ada keluarga mungkin yang tidak tercoklit namanya lah, itu urusannya misalnya Bawaslu deh, jangan saya urusi misalkan, nggak usah misalnya campuri. Nah, yang kedua masalahnya kemudian adalah ada beberapa masyarakat yang mau mengadu mungkin Pak, tapi mengadunya nggak tahu kemana Pak. Yeah. Nah, bagaimana Bawaslu ini Pak melihat kondisi-kondisi seperti ini Pak? Oke, jadi pemilih ini kan dinamis, penduduk kita dinamis. Itu juga pemilih hari ini bisa meninggal. Iya. Dan itu dipastikan tidak hidup. Ini harus sudah. Nah, kemudian juga, bagaimana yang memenuhi syarat memilih tapi tidak ada namanya, itu ada ruangnya untuk menyampaikan ke Bawaslu. Yeah. Di Bawaslu yang sampaikan ke KPU untuk memberikan saran perbaikan untuk ditindaklanjuti. Paling tidak rekomendasi untuk didaftar setelahnya sudah memenuhi syarat.
Jadi saya berharap itu tadi kembali bahwa Bawaslu dengan personil yang terbatas dan tidak mungkin juga kita sampai paling parsial. Iya. Ya, kita membutuhkan partisipasi masyarakat. Jangan ragu lah menyampaikan ke Bawaslu. Tidak perlu melaporkan, cukup menyampaikan. Nanti pasti kita respon. Ya, atau takut mungkin Pak, misalkan sempat ada dibayar atau gimana itu kan tidak tersampaikan di teman-teman mungkin ya Pak. Semua gratis. Oh, semua gratis Sama ya. gratis. Nah, Jadi teman-teman ya ingat ya, semua gratis ya. kalau ada apa-apa terkait pemilihan, lapor saja ke Bawaslu. Jangan takut ya. Karena jangan kita biarkan itu masalah. Karena kapan kita ada problem di lapangan, kita ketahui tidak tersampaikan, itu akan nanti jadi budaya. Ya. Kalau sudah membudaya, sulit obatnya. Jadi sedari awal ada problem sampaikan ke Bawaslu. Nanti Bawaslu saya pastikan itu kita respon. Nah, pemilu yang lalu Pak ini kami kan juga sempat berkeliling sebenarnya di beberapa titik, tapi ini beda-beda kelurahan dan desa juga. Ada berupa semacam spanduk posko kawal hak pilih. Nah, apakah ini kemudian hanya mengakomodir persoalan masyarakat yang belum tercoklit, mungkin terdata, atau mungkin seharusnya mereka menemukan data pemilih yang seharusnya tidak memenuhi syarat dicoret? Apakah juga posko ini nanti dilanjutkan di masa pemilihan dan juga mengakomodir misalnya Pak ada laporan persoalan pelanggaran? Sebenarnya bukan hanya posko posko Kawal hak pilih ya, berarti juga ada kawal hak pilih. Jadi ada mobile. Jadi di desa kelurahan itu kan ada PKD. Di PKD itu rumahnya itu dijadikan posko pengaduan. Boleh mengadu di PKD. Sebelum itu juga ada kawal hak pilih. Kawal hak pilih itu mobile. Termasuknya tadi itu kegiatannya adalah ketik. Itu. Jadi itu proaktifnya. Kalau tadi poskonya itu pasifnya. Menunggu. Kalau ini tadi patroli kawal hak pilih. Nah, itu kegiatan aktifnya. Berarti dijemput. Iya. Tetapi bukan hanya posko pengaduan hak pilih, tapi posko pengaduan penanganan yang ada problem-problem pelanggaran begitu. Semuanya, mau administrasi atau pidana, boleh. Di situ dilaporkan, sampaikan. Nanti PKD ya sampaikan ke Panwascam dan ke Bawaslu. Jadi itu prosesnya. Jadi itulah salah satu cara mensiasati keterbatasan Bawaslu untuk memastikan bahwa proses-proses ini pelaksanaan tahapan pemilu maupun pemilihan itu dijalankan dengan baik dan benar. Ya dah. Jadi Aco jangan lagi melanggar. Tertib saya. Jadi saya gini, kalau Aco ngopi-ngopi di jangan mengadu di warkop. tempat melapornya itu di Bawaslu. Kita dengan politik. Kalau pemilu gitu ya. Jangan melapor di meja-meja warkop gitu ya. Dan itu saya pastikan tidak menyelesaikan masalah. Ya, sampaikan di Bawaslu. Insya Allah kita respon itu. Ini Pak ya, saya cek di Instagramnya Bawaslu ya Pak, yang Humas Bawaslu Kabupaten Sopeng. Di saran perbaikan di tahap pencoklitan ini ada beberapa puluhan, mungkin ya sekitar 50-an pengaduan. Nah, saya lihat ini di tabelnya yang dikirim Pak, itu semua ditindaklanjuti ya. Berarti memang penyerapan aspirasi masyarakat ini di Bawaslu memang maksudnya langsung ditindaklanjut ya, luar biasa menurut saya. Kan dari awal ya di perekrutan PKD Panwascam itu ya kerja dengan baik dan benar. Saya selalu sampaikan prinsip tahapan pemilu atau pemilihan ini singkat sekali. Gunakan waktu yang benar, gunakan waktu yang baik. Artinya begini, kerjakan itu sebaik mungkin. Karena kenapa? Waktu yang digunakan sama, energi yang digunakan sama, finansial yang digunakan sama. Jangan buat yang biasa-biasa saja. Buat yang
yang luar biasa yang ya. luar biasa. Itu ya. Itu prinsip. Siap. Itu kalau itu untuk kualitasnya. Nah, ini Pak, indeks kerawanan yang kira-kira akan muncul dari data pemilih, agar kan kita semua tercerahkan juga dengan masyarakat, supaya dengan hal-hal yang kemungkinan bisa berindikasi pelanggaran bisa terbantukan juga oleh masyarakat untuk mencegahnya. Saya ingin meyakinkan bahwa data pemilih itu kan dinamis dan kalaupun misalnya ya tidak terdaftar di DPS itu ada ruang perbaikannya. Di DPP berarti akan DPP masih ada ruangnya bisa menggunakan daftar pemilih khusus. Tetapi juga kita berharap bahwa jangan menunggu daftar pemilih khususnya, hari hanya baru ada nama di daftar pemilih, seharusnya dari awal supaya administrasi pemilih ini bisa rapi gitu ya, biar hasilnya juga kelihatan di pemilih dengan baik. Oh ya Pak, karena mungkin persoalan waktu ini ya Pak, jadi pertanyaan terakhir ini mewakili teman-teman Pak. Ini kan sudah masuk tahap pencoklitan ya, jadi untuk agenda selanjutnya Bawaslu kira-kira apa ini Pak untuk sampai di tahap pilkada nanti ini di bulan 11 dan ini pemutaran data pemilih coklit kan sudah selesai 24 kemarin ya, tinggal penyusunan daftar pemilih sementara. Di sisi lain juga jelang pendaftaran pasangan calon di bulan Agustus ini. Kalau tidak salah 27, 28, 29 pendaftaran. Nah, itu kan punya hak dipilih juga kan? Oh ya. Bukan hanya sekedar hak memilih, hak dipilih juga. Kita tunggulah soalnya. Nah, tapi saya ingin ada sesuatu yang ingin sampaikan. Pada prinsipnya Bawaslu begini, baik saya di KPU maupun di Bawaslu, konsepnya dalam berinteraksi yaitu 5K ya. Komunikasi, koordinasi, konsultasi, konsolidasi, kontrol. Jadi saya ada problem saya komunikasikan dan tertutup, termasuk juga kepada masyarakat. Ada problem-problem jangan ngomongnya di waktu. Kita tidak menyelesaikan masalah itu. Komunikasi dengan Bawaslu. Iya. Langsung datang saja. Ada yang perlu diperbaiki, koordinasikan. Ya. Konsultasikan, kalau kita konsultasikan ke yang lebih paham. Dari semua problem masalah-masalah itu kita konsolidasikan dengan baik. Dan semua tahapan pengawasan itu bisa kita kontrol. Insya Allah hasilnya nanti jadi romantis. Ya, jadi halal ya Pak, halal ya. Ya. Mungkin masih ada yang mau disampaikan Pak dari Bawaslu ini. Ya, oke, baik ya. Kita kata kuncinya bahwa mari kita berpemilu, kita bangun proses demokrasi kita ini yang sudah tumbuh, kita pelihara baik-baik demokrasi, dan tentunya partisipasi kita ya. Pengawasan bukan hanya Bawaslu tetapi semua orang. Entah dia penyelenggara, dia peserta pemilu, masyarakat biasa, komunitas warkop apa. Kita punya tanggung jawab besar dalam proses semua demokrasi untuk menghasilkan pemilu berkualitas, pemilu yang halal, supaya kita semua sehat, kita terlayani dengan baik. Pemimpin yang amanah. Ya. Oke. Ya mungkin itu tadi bincang kami bersama Bawaslu Kabupaten Sopeng. Jadi semoga teman-teman semua tercerahkan mengenai proses pemilu maupun pilkada yang akan berlangsung di Kabupaten Sopeng bulan November nanti. Sampai jumpa di bincang santai. Salam awas.